Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadanimatul Wahidah dari kelas IPA C semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper atau artikel yang telah saya tulis dengan judul Pentingnya Manajemen Berbasis Sekolah atau Madrasah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Hal yang pertama kita bahas adalah tentang latar belakang manajemen berbasis sekolah madrasah. Jadi, pada saat itu, sistem pendidikan dianggap kurang mampu memberikan hasil yang maksimal terkait dengan kemampuan untuk bersaing di dunia usaha secara kompetitif, sehingga muncullah konsep MBS sebagai salah satu reformasi pendidikan dengan memanfaatkan pemberdayaan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Manajemen berbasis sekolah atau madrasah ini merupakan terjemahan dari School Based Management yang termasuk dalam implementasi kebijakan pendidikan dan merupakan bentuk dari desentralisasi kependidikan yang di dalamnya terdapat berbagai pihak atau aspek-aspek yang mendukung. MBS ini juga muncul setelah diterbitkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 ayat 1 yang berbunyi bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan pendidikan minimal dengan prinsip MBS atau manajemen berbasis sekolah madrasah. Dari beberapa hal tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwasannya manajemen berbasis sekolah atau madrasah merupakan salah satu inovasi pengelolaan dengan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada sekolah untuk mengambil kebijakan dengan melibatkan partisipasi warga sekolah meliputi guru, siswa, kepala sekolah, orang tua, dan juga masyarakat. Sebelum melaksanakan manajemen berbasis sekolah atau madrasah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya yaitu memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Selanjutnya, kita juga harus memahami kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan dan juga Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, standar pendidikan yang diterapkan juga harus kita pahami dan mengerti. Prinsip manajemen dan juga administrasi serta kurikulum dan pengembangannya. Barulah yang terakhir yaitu kita juga harus memahami tuntutan peserta didik dan juga masyarakat serta memiliki visi dan misi yang jelas. Karena dengan adanya visi dan misi yang jelas ini, pelaksanaan manajemen akan berjalan dengan terarah dan jelas untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada prinsip manajemen berbasis sekolah. Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu fokus pada mutu. Lalu manajemen yang transparan, pemberdayaan masyarakat, dan juga pemberdayaan mutu yang berkelanjutan. Fokus pada mutu yang dimaksud ialah fokus pada peningkatan kualitas atau mutu pendidikan yang ada. Selanjutnya ada manajemen transparan, yang dimaksudkan ialah seluruh warga sekolah mengetahui tentang pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Karena selanjutnya sekolah itu akan mendapatkan atau memperoleh kepercayaan dan juga dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu juga ada pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan agar terbentuknya kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab bersama dalam pendidikan. Setelah masyarakat itu sadar, barulah dapat terjalin kerjasama yang baik dan menguntungkan antara masyarakat dan juga pihak sekolah, sehingga dapat tercipta suatu efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan.
Setelah itu bukannya tidak mungkin bahwasannya kinerja sekolah juga dapat meningkat. Setelah 3 hal tersebut terpenuhi, barulah pada prinsip yang terakhir, yaitu adanya pemberdayaan mutu berkelanjutan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah ini bertujuan yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua yaitu partisipasif, meningkatkan kompetisi yang sehat, akuntabilitas, dan juga mendorong munculnya pemimpin baru. Meningkatkan mutu pendidikan dapat dilakukan melalui kemandirian dan juga inisiatif dari pihak sekolah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Partisipasif digunakan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan juga warga sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama, atau bisa juga disebut dengan demokrasi. Selanjutnya yaitu meningkatkan kompetisi yang sehat. Nah, kompetisi yang sehat ini yang dimaksud ialah kompetisi tentang pendidikan yang akan dicapai selanjutnya. Setelah itu ada akuntabilitas, yaitu meningkatkan pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah tentang mutu sekolah. Barulah tujuan yang terakhir yaitu mendorong munculnya pemimpin baru di sekolah tentunya. Nah, yang terakhir yaitu tentang elemen sekolah efektif. Nah, dalam manajemen berbasis sekolah madrasah ini ada elemen-elemen sekolah efektif. Di antaranya yaitu adanya input, proses, dan juga output. Apa itu input? Nah, input itu merupakan segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu proses. Jadi input ini seperti bahan utama. Nah, yang termasuk dalam input diantaranya ialah mutu guru atau sumber daya manusia. Ada siswa baru, fasilitas atau sarana prasarana seperti media dan buku, dan juga mutu lingkungan yang sehat dan juga bersih. Setelah adanya input, barulah dapat berjalannya suatu proses. Proses ini berjalan setelah input tersedia, di mana proses itu merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Yang termasuk dalam input ialah yang termasuk dalam proses ialah mutu KBM atau kegiatan belajar mengajar, lalu evaluasi, hubungan masyarakat, dan juga pengelolaan administrasi sekolah. Setelah dilakukannya suatu proses, barulah kita mendapatkan hasil, yaitu output atau hasil dari suatu proses. Yang termasuk dalam output ialah tamatan atau lulusan dan juga adanya pengakuan dari masyarakat. Pada dasarnya, yang mengetahui kebutuhan suatu sekolah ialah warga sekolah atau lembaga itu sendiri. Jadi lebih baik apabila segala pengelolaan itu dilaksanakan oleh sekolah dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Begitu pula dengan pengambilan keputusan secara partisipasif oleh warga sekolah akan meningkatkan transparansi dan juga demokrasi yang sehat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.